naikkan nyanyian pujian. Kami naikkan nyanyian pujian bagimu ya Tuhan. Inilah persembahan kami. Inilah korban ya Tuhan, nyanyian kami. Kami mau bersyukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah selamatkan kami. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat sekarang. Mari saudara terus sembah Dia, bawa hatinya, masuk hadirat-Nya. Yes, sembah Dia, bawa hatinya, lekatkan. Tutup matanya, yes. Saudara terus sembah, ucapkan terima kasih dan syukur. Oh ya la makasih ya la bala. Oh ya la makasih ya la bala bala bala. Oh la bala 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 bala. Jadi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Aku percaya Tuhan, semua doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Semua nyanyian pujian kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Dan aku percaya Engkau ingat kami Tuhan. Engkau berkenan kepada setiap kami ya Bapa. Sekali lagi jamah ya Tuhan. Penuhi setiap anak-anak dengan Roh Kudus-Mu. Beri setiap kami hati yang baru, roh yang baru. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, semua yang sedih hati, Tuhan hibur. Berikan kelegaan ya Tuhan Yesus, sesuai dengan janji-Mu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan ya Tuhan hati kami menjadi tanah yang baik untuk setiap taburan benih firman yang kami akan dengarkan hari ini. Oleh karena itu Roh Kudus berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi daripada sorgawi. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita ibadah raya lagi saudaraku. Bagi seluruh pengerja jemaat Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang ya, Rayon 15. Memang kita belum beribadah saudara untuk minggu ini, dan juga minggu depan masih belum beribadah. Kita tetap ibadahnya lewat online. Tapi saya percaya juga ibadah lewat online ini tidak mengurangi kekusukan, ya kan, kita semuanya. Jadi kita bersabar walaupun ada gereja-gereja yang sudah mulai membuka ibadah, kita belum. Saudara, kita sabar, saya percaya saudaraku bahwa itu lawatan Tuhan tetap sampai ke tempat atau dimanapun kita berada. Yang paling penting saudara siapkan hatinya. Ya saudaraku, ya saya minta maaf, memang beberapa teman-teman bilang selalu menanyakan kepada saya, saudara-saudara jemaat-jemaat semua pengerja, kapan Pak Sabta kita ibadah lagi, kami sudah kangen. Ya kita bilang kalau ibadah lagi belum bisa saudaraku ya, jadi kita tunggu, tapi saya percaya hari ini kita sudah ibadah, sama aja ibadahnya. Kalau saudara, saya suka lihat beberapa pengerja teman, kalau pakai TV saudara, di TV, lalu kasih foto saya, itu berjejer bangkunya. Jadi ada bapak, si ibu, si mama, papa, anak-anak, saudara keluarga kumpul di depan TV.
Lalu kirim fotonya ke saya. Pak Sabta, kami sudah lagi ibadah. Tadi udah ibadah. Beberapa bilang, lihat nih kami sedang mencatat khotbahnya Pak Sabta. Segala macam. Nah itu juga sama, berkatnya sama saudaraku untuk sementara ini. Dan itu membuat hati saya senang. Saudara tetap ikut. Nah hari ini saudara, saya ingin bagikan tentang kisah Ishak. Ya, ini kisah Ishak yang sedang mengalami masa krisis. Tapi kita bisa belajar, judul khotbah saya adalah kisah Ishak. Bagaimana hidup sukses di masa krisis. Katakan amin. Nah ini perlu yang namanya bagaimana hidup sukses di masa krisis. Kita belajar dari kisah Ishak. Nah kisah Ishak ini menjelaskan saudara kepada kita. Bagaimana hidup sukses di masa krisis. Ya, Ishak bisa sukses di masa krisis. Sebab Ishak itu berhasil memelihara imannya. Imannya tetap hidup, tetap aktif di hadapan Tuhan. Karena gini saudara, kalau tanpa iman, tidak mungkin satu orang pun tuh berkenan sama Tuhan. Jadi kalau kita ada iman, kita tetap pelihara iman di masa krisis, Tuhan tetap berkenan sama kita. Kalau Tuhan berkenan, hal-hal yang ajaib itu akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita akan belajar 3 hal saja saudara, ya, tentang ada 3 pelajaran penting dari kisah Ishak, ya kan? Bagaimana dia bisa hidupnya sukses di masa krisis ini. Saya juga berdoa, saya selalu mengharapkan di masa krisis ini saudara pun bisa sukses, ya kan? Saudara bisa hidup sukses di masa krisis. Makanya saya mau khotbahkan ini. Untuk siapa? Untuk saudara sebenarnya. Katakan amin saudara. Makanya coba siapkan dulu hatinya. Beri tanda yang baik saudaraku. Saudara jangan biasakan diri untuk buang yang namanya roh sinisme. Ya kan, roh sinis harus dibuang. Kalau sinis itu selalu negatif. Karena yang dimana seorang, ya, sebagai hamba Tuhan, saya doa saya, harapan saya ingin saudara mengalami segala yang baik yang Tuhan sediakan buat saudara. Katakan amin. Saya siapkan ini saudaraku. Ya kan, saya doakan ini, saya gumulkan ini. Supaya saudara bisa nangkap ini dan saudara bisa ngalamin hal ini. Apa yang ditulis di Alkitab tentang Ishak, itu pun saudara bisa alami, saya bisa alami. Oleh karena itu hari ini kita belajar. Katakan amin saudara. Kita belajar firman Tuhan ini. Yang pertama, apa yang kita bisa pelajari dari Ishak? Pertama adalah Ishak belajar hidup dalam apa? Ketaatan. Ishak belajar hidup dalam ketaatan. Saudara mau hidup sukses di masa krisis, belajar. Ya kan? Hidup dalam ketaatan. Coba kita lihat Alkitab kita. Kejadian 26 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, apa daripada respon daripada Ishak? Alkitab katakan di ayat yang ke-6, saudara baca. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 apa? Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi kunci pertama untuk kita bisa hidup sukses di masa krisis adalah apa saudara? Kita harus hidup di dalam ketaatan akan apa? Nasihat firman Tuhan. Seberapa tingginya kita bisa naik dalam level kehidupan kita. Seberapa banyaknya kemurahan dan berkat-berkat Tuhan yang akan kita alami. Semuanya itu saudara berkaitan langsung. Ya kan? Berkaitan langsung dengan apa? Seberapa taatnya kita mau mengikuti nasihat firman Tuhan. Katakan amin. Sepanjang kehidupan kita sebenarnya saudaraku, Tuhan itu akan berurusan dengan kita dan menyatakan kepada kita bidang-bidang kehidupan kita yang perlu
diperbaikin. Tuhan tuh bisa bicara saudara sama kita. Dia bisa berbisik di dalam hati nurani kita. Ada suara kecil kadang-kadang. Suara tenang. Kalau kita mau duduk tenang di hadirat Tuhan. Dia bisa bicara saudaraku. Dia bisa bicara untuk apa? Dia beri nasihat sama kita. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Tuhan tuh bisa saja berbisik di dalam hati kita. Agar kita ini melepaskan ganjalan. Ganjalan hati. Yang disebabkan karena ada luka batin di masa lalu. Tuhan bisik. Lepasin ganjalannya, angkat nih ganjalan. Ayo luka batinnya sembuhin. Kadang-kadang kita enggak tahu ganjalannya apa. Kalau kita langsung ada lepasin ganjalan, kita doa lagi, tanya tuh apanya. Nanti Tuhan akan singkapkan. Tuhan akan ingatkan kejadian-kejadian traumatik yang kita alami di masa lalu. Yang mungkin kita sudah lupa, tapi dia bisa buka. Karena ini nih yang jadi sumber. Saudara, karena gini. Kalau kita masih ada ganjalan yang kadang-kadang kita nggak tahu. Yang kita tahu aja harus cepat diberesin. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Kenapa ya? Ya kan kalau ada ganjalan atau luka batin. Hal ini sebenarnya bisa mengganjal juga doa-doa kita. Studi, karir, usaha, pekerjaan kita. Itu bisa ganjel. Yang ganjel itu di sini. Karena makanya Alkitab saya bicara gini. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itulah. Apa saudara? Apa? Terpancar. Yang mancar itu. Kalau misalnya pancarannya ada ganjelan. Tersumbat. Selesai. Apa yang menyumbat? Kadang-kadang ada yang kita tahu. Cepat selesaikan. Tapi kadang-kadang ada yang kita tidak tahu. Nah ini pentingnya namanya kenapa kok Tuhan izinkan kita. Tuhan berikan kita yang namanya program menara doa ini. Tiap hari kita coba doa. Tiap hari kita coba nyembah. Kalau kita bisa di pelajaran yang penting adalah selalu kalau kita dekat sama Tuhan. Kita harus buka terus diri kita di hadapan Dia. Supaya kita bisa dapat nasihat. Karena nasihat Tuhan itulah tuntunan Tuhan. Dan kalau kita bisa hidup dalam tuntunan Tuhan, Alkitab katakan, Dia akan mengangkat kita dalam kehormatan dan kemuliaan. Jadi, saya mau ngomong tentang ganjalan deh di kita nih. Salah satu tanda adanya ganjalan atau luka batin adalah apa? Setiap kali kita mengingat kejadian, tiba-tiba kita ngobrol, keingat kejadian. Lalu menyebut nama orang itu bisa timbul yang namanya apa? Kemarahan di hati. Yang biasanya tuh keluar dari mulut ini cerita negatif tentang orang-orang itu. Yang kita ganjel, yang kita luka karena orang itu. Perhatikan saudara, kalau kita mendengarkan, kalau kita mentaati bisikan nasihat Tuhan ini, Dia akan tuntun kita. Kata-kata apa yang seharusnya kita ucapkan dalam doa. Dan hasilnya kita akan mengalami kelegaan, kebahagiaan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Kadang-kadang saudara mungkin tanya, apa sih? Kerja keras sudah, doa sudah, belajar sudah, kenal orang banyak sudah, siapa? Tapi kok kayaknya lepas semua, gak ada yang berhasil. Coba cek, ganjelan di sini atau kita ganjel orang. Hari ini saudaraku, mungkin bisikannya itu. Buat Ishak, Tuhan berbisik sama dia. Jangan pergi ke Mesir. Memang kamu susah sekarang, kamu mengalami krisis sekarang. Semua mengalami kelaparan, tidak ada makanan. Tuhan bisik sama dia, jangan pergi ke Mesir. Tinggal tetap di sini. Ishak dengarkan. Ishak taati nasihat Tuhan. Kita tahu ceritanya Ishak sangat
menjadi sangat kaya di masa orang lagi krisis. Saudara, coba cek di masa krisis, saudara masih ada sukacita dan damai sejahtera enggak? Lega enggak? Mudah enggak masuk hadirat Tuhan? Kalau ini ada, dan saudara bisa dapatkan yang namanya nasihat Tuhan, dapat firman Tuhan, itu aman. Sesulit apapun keadaan saudara, mustahil nampaknya situasinya. Tapi kalau saudara dapatkan nasihat dari Tuhan, jangan pergi ke Mesir. Lepaskan ganjalan inilah. Lakukan ini, buat ini dan itu. Kalau saudara dengarkan, lakukan nasihat ini. Itu tuntunan Tuhan buat saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku yang Kristus, saat Tuhan beri perintah, jangan pergi ke Mesir. Ishak tidak membantah. Ishak tidak mempertanyakan. Kenapa Tuhan larang saya pergi ke Mesir? Di sini kan gak ada makanan. Secara logika gimana? Aku bisa mati. Di Mesir banyak makanan. Sering kali kita berpikir, ikut Tuhan, sudah kok begini aja. Saudara bisa cari cara-cara dunia, cara-cara Mesir, cara-cara yang Tuhan bilang jangan. Tetap Tuhan tuh hanya butuh saudara ketika dia kasih nasihat. Ketika kita diam berbicara, kita dengar, dia berikan nasihat buat kita. Yang Tuhan butuh adalah, ya Tuhan. Siap Tuhan, saya mau lakukan. Sekalipun kita tahu kita tidak sanggup. Tuhan, kita cukup kata, siap Tuhan. Ada lagu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari buka suara nyanyi kita yuk. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ishak tuh gak mempertanyakan, Ishak juga tidak membantah, Ishak juga tidak keluh kesah. Ketika Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Sebenarnya dia bisa loh mempertanyakan, loh ayah saya waktu kelaparan dia pergi ke Mesir. Terus dia ngeluh, gimana kalau gak pergi ke Mesir? Ya kan, mengeluh dan berbantah kan sama tuh, saudara kembar. Tapi dia enggak, ini nih kunci diberkatin. Kunci hidup diberkatin adalah kita bisa mendengarkan dan kita bisa berkata ya sama nasihat Tuhan. Katakan amin. Karena gini ya saudara, sukses di mata Tuhan adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan di setiap musim hidup kita. Sukses di mata Tuhan itu adalah melakukan kehendak Tuhan di setiap musim hidup kita. Kalau saya benturkan, saya paradokskan dengan bahasa begini, sukses, ya kan? Ukuran sukses bukan seberapa kaya, seberapa tinggi pangkat jabatan, bukan seberapa besar
Saudaraku, pelayanan bukan itu. Sukses itu adalah, ya kan, kesiapan, kerelaan, ketaatan kita untuk melakukan kehendak Allah di setiap musim hidup kita. Ada musim yang namanya musim kering, ada yang namanya musim senang, musim susah, itu udah musim seru berganti. Setiap musim kita bilang iya. Jadi kunci hidup sukses di masa krisis adalah apa? Setia dan taat. Kunci sukses di mata Tuhan adalah apa? Kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, Tuhan kehendaki jangan pergi ke Mesir. Di mata Tuhan, Ishak sudah sukses. Kalau Tuhan kasih nasihat dan kita lakukan, itu namanya kita melakukan kehendak Tuhan. Di mata Tuhan kita sukses. Katakan amin. Itu penting. Kamu bilang, kau nih, ampunilah, selesaikanlah masalah kamu. Jangan, kalau kau nggak masalah, ngoceh terus kau nanti. Negatif terus kau nih. Ngeluh terus kalau ngomong soal dia. Bantahan terus tentang dia. Nggak ada damai di sini. Sedangkan mujizat itu dimulai dari apa? Damai sejahtera di sini. Kalau ngomel terus, jauh aja. Di masa krisis makin terpuruk. Nah itu Tuhan katakan nih, karena Tuhan berbisik. Kadang juga Tuhan bisa bicara lewat khotbah seperti ini untuk saudara. Ini nasihat dari Tuhan. Saudara, ketika kita lakukan di mata Tuhan, kita sukses. Kita menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara, Ishak jadi apa? Jadi petani. Di mana? Di Gerar. Bukan petani di Mesir. Ketika dia menjadi petani di Gerar, dia sudah sukses di mata Tuhan. Katakan amin. Kalau sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sudah menjadi apa yang dikehendaki Tuhan, pasti dong kita pasti akan memiliki apa yang dikehendaki Tuhan. Ishak menjadi sangat kaya di saat orang mengalami krisis. Karena apa? Karena Ishak diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan karena kita punya nasihat. Punya nasihat Tuhan. Dengar nasihat Tuhan. Kita bisa dengar nasihat Tuhan kalau kita dekat sama Tuhan. Kita cari Tuhan. Kalau kita nggak pernah cari Tuhan, kita nggak pernah mau doa, kita nggak pernah mau nyembah Dia, kita nggak mau duduk diam di hadapan hadirat Tuhan. Yang di dalam nih gelisah terus, yang dipikir, mikir terus bagaimana cari jalan, nggak pernah tenangkan diri, nggak bisa dapat nasihat. Kita bisa taat kalau kita dapat nasihat. Kita bisa dapat nasihat karena kita dengar nasihat. Kita bisa dengar nasihat karena kita dekat sama pemberi nasihat. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kita bisa setia dan taat karena apa? Adanya api kasih, api cinta Roh Kudus yang berkobar di hati kita. Kalau kita sudah tawar hatinya, sudah dingin hatinya, kita sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, ya sudah tidak bisa lagi dengar nasihat Tuhan. Tidak ada tuntunan Tuhan. Selesai, hiduplah sesuai kehendakmu sebenarnya. Krisis tetap krisis. Tapi hari ini kita mau belajar. Kalau saudara sudah jauh dari Tuhan, saudara sudah tinggalkan kasih yang mula-mula. Di sini sudah tidak ada lagi api cinta, api kasih daripada Roh Kudus yang berbakar. Hari ini, pagi ini, saya undang demi nama Tuhan Yesus yang mengasihi saudara, kembali ke Tuhan. Saya mau doa buat saudara. Saya mengasihi saudara. Kapanpun saudara melihat tayangan, mengikuti ibadah raya daripada GBI Musik Palem Indah ini, saudara dengar firman ini, dengarkan nasihat ini. Ini untuk saudara. Karena gini, di mana ada api cinta, di sana akan ada terang. Di mana ada api cinta, di situ akan ada terang. Katakan amin. Di mana ada terang Tuhan, di situ akan ada apa? Pengertian. Kita bisa ngerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita bisa ngerti pewahyuan, terang singkapkan. Di mana ada pengertian, di situ akan ada apa? Iman yang hidup. Di mana ada iman yang hidup,
di situ akan ada perkenan Tuhan. Tuhan buat kita. Di mana ada perkenan Tuhan, di situ akan ada apa? Kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mazmur 119, 130 katakan apa? Bila tersingkap firman-Mu memberi apa? Terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Siapa yang menyingkapkan firman Tuhan, saudara? Siapa yang bisa singkapkan firman Tuhan? Ya kan, ketika saudara baca Alkitab, ketika saudara dengar khotbah ini, siapa yang bisa membukakan? Iya ya, setiap kali pendeta Sabta bicara, saya dapatkan satu pengertian yang baru. Saya terbuka pikirannya. Itu bukan Sabta, saudaraku. Bukan pendeta Sabta. Itu adalah Roh Kudus yang membukakan itu buat saudara. Karena ada api. Ada api cinta yang kita bawa lewat apa? Doa, pujian, penyembahan. Katakan amin, saudaraku. Ini ketika tersingkap. Yang singkap siapa? Roh Kudus. Wah, ada pengertian. Kalau sudah tersingkap firman itu, saudara. Jadi artinya gini, kita ini bisa taat sama nasihat Tuhan. Karena kita punya api cinta yang menerangi hati kita. Sehingga kita punya pengertian betapa pentingnya nasihat ini untuk dilakukan. Betapa pentingnya melakukan nasihat firman Tuhan ini. Yang ngerti katakan amin. Saya ulang lagi kesaksian ini, mungkin ada di saudara yang belum dengar kesaksian ini, saudara. Tentang nasihat buat GBI, Musi Palem Indah, Palembang. Pada waktu berita kita dapat maklumat dari Kapolri bahwa tidak boleh ada ibadah kumpul karena sedang melanda yang namanya virus corona di Indonesia. Jadi semua tempat pertemuan sosial, ibadah harus dihentikan. Saudaraku yang seperti itu, saya tidak tahu apa yang harus dibuat. Pada waktu itulah saudaraku, saya datang sama Tuhan. Saya mau ajak saudara nyanyi. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Jadi saudara, saya datang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kami tidak lagi bisa ibadah, tapi kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Karena kami tidak biasa untuk lakukan yang namanya online ini. Kami juga tidak punya alat-alat untuk online. Dan kami gak ada gambaran apapun tentang online sebelumnya. Cuman saya dalam doa saya, Tuhan, kita tidak bisa lagi ibadah. Tuhan tahu keadaan saya, Tuhan tahu keadaan gereja, Tuhan tahu keadaan umatmu. Ya saya, lalu pada saat yang sama juga saya mendengar kabar-kabar duka cita. Para sahabat-sahabat saya dipanggil Tuhan lewat COVID ini. Hati sedih dari kehilangan dan juga pelayanan. Sampai akhirnya saudaraku yang Kristus, Roh Kudus itu menyingkapkan kepada saya, memberi nasihat lewat saya. Kamu buat program Menara Doa Online. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan perintah ini. Ya, tapi dia tahu, saudara. Saya mengerti, Tuhan tahu. Kalau dia kasih perintah, dia tahu ke depannya itu akan jadi gimana. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Cuma sayanya enggak ngerti kenapa harus buat ini. Dan Tuhan bilang harus tiap hari. Tiap hari. Secara manusia itu berat. Pada waktu itu enggak bisa keluar rumah harusnya. Tapi saya beranikan diri untuk keluar. Keluar tiap malam. 18:45 kita langsung mulai. Saudara Yesus, kami tidak tahu apa-apa di awalnya. Tapi Tuhan Maha tahu.
Dia tahu ada banyak anak-anaknya yang membutuhkan ini. Membutuhkan program Menara Doa ini. Banyak anak-anaknya yang butuh hadirat Tuhan. Punya kebutuhan. Tuhan mau penuhi kebutuhan mereka. Secara rohani, secara jasmani, secara sosial, secara keuangan. Tuhan mau memberkati anak-anaknya. Tapi caranya adalah anak-anaknya harus duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Sujud nyembah. Doa muji nyembah. Tidak bisa dengan yang lain. Masuk hadirat Tuhan. Dan mendengar pengajaran firman. Untuk membukakan pikiran-pikiran. Tuhan kasih saya firman. Kamu khotbah sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Tapi itu bisa membukakan. Aku kasih tahu. Saudaraku yang Kristus. Kita lakukan itu. Kita jalani ini. Dan anugerah. Saya lihat teman-teman yang mendukung. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang takut kena COVID keluar. Karena Tuhan kasih janji. Kalau kamu lakukan ini. Kamu lakukan apa? Di Menara Doa kamu buat apa? Doa pujian penyembahan. Hadirat Allah kamu dapat. Yang kedua firman. Kamu kasih makan firman. Yang ketiga kamu makan perjamuan. Aku janji tidak ada satupun dari kamu yang kena COVID-19. Itu janji Tuhan. Kau pergi terus. Layani terus, jangan takut. Yang takut tidak usah ikut. Yang takut tidak usah tergabung dalam pelayanan. Hanya yang mau saja yang berani. Yang percaya, inilah tuntunan Tuhan. Ini nasihat Tuhan. Saudaraku yang Kristus. Saat kita taati nasihat Tuhan ini. Saudara tahu udah apa? Kita bisa melihat dampak program Menara Doa online. Luar biasa. Luar biasa saudaraku. Yang view ribuan orang setiap harinya. Dan tidak bosan-bosannya orang. Dan saya melihat kesaksian-saksian. Mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Mereka kembali lagi ke Tuhan. Dapat berkat rohani. Mereka disembuhkan seketika pada waktu kita doa bareng. Kesaksiannya banyak. Saudaraku, penyakit-penyakit yang luar biasa dahsyatnya sembuh seketika. Ada yang lewat proses dan lain sebagainya. Berkat jasmani mereka terima. Sosial, mau cerai, cerita dan lain sebagainya. Kami layani, dengar firman. Roh Kudus jamah, kasih pengajaran firman. Tiba-tiba aku punya keberanian. Aku bisa punya kesanggupan. Awalnya mendoakan pasangan saya ini. Tapi lama-lama dari mendoakan muncul satu perasaan kasih. Dan Tuhan pulihkan. Bukan satu, dua. Banyak saudara. Berkat sosial itu. Yang keempat berkat keuangan. Mereka bilang Pak Sabta. Sekian masa COVID. Dagangan kami sepi total. Masuk daripada bulan pertama. Kami ikut Menara Doa. Tuhan kirim golden connection buat kami. Saya dapat keagenan. Saya dapat proyek ini. Itu bukan satu dua orang saudaraku. Dan hasilnya dalam 1 bulan omset kami. Melampaui dari omset pekerjaan sebelum pandemi. Di masa susah. Saya melihat ini menguatkan. Ini rupanya Tuhan. Ketika kita tahu. Saudaraku ini nasihat Tuhan. Kalau kita membiasakan diri untuk tidak sungut dan berbantahan. Kita melatih untuk hilangkan roh sinis. Saya percaya ada banyak nasihat yang kita bisa dengar dari Tuhan. Itulah tuntunan Tuhan. Yang akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Itulah gembala agung kita namanya Yesus Kristus. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Mazmur 73 ayat 24 katakan begini saudara. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dengan nasihatmu. Biasakan taat. Biasakan taat. Takluk. Memang orang yang bisa taat. Kita bisa taat. Itu kalau kita punya api cinta. Sama Tuhan. Api Roh Kudus. Ya kan? Sehingga ada pengertian ketika dapat nasihat
kita bisa ngerti betapa pentingnya nasihat ini untuk ditaati. Kalau gak ada api, gak ada pengertian. Kalau gak ada pengertian, semua nasihat kita api gak penting gitu. Aku lebih tahu. Ini penting jaga dimulai apa? Waktu Tuhan tegur jemaat Efesus. Jemaat yang benar-benar giat. Giat doa, giat puasa, giat sedekah. Giat melayani. Tahu mana nabi palsu, mana bukan. Tapi Tuhan bilang, kau giat. Kau hebat secara agamawi. Tapi kamu sudah meninggalkan kasih yang semula. Kasih semula. Kasih. Ketika seorang kehilangan kasih. Tidak ada lagi ada kasih dari Allah. Tuhan gak bisa bicara. Tuhan gak bisa kasih nasihat. Tapi kalau kita masih punya kasih yang mula-mula. Seperti pemazmur katakan. Dengan nasihatmu engkau tuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Katakan amin. Saya tidak ngerti ketika saya dapat nasihat dari Tuhan. Untuk buat program Menara Doa Online ini. Dan itulah tuntunan Tuhan buat saya dan kita semua di gereja ini. Dampaknya apa? Saya bersyukur kami bisa dipakai Tuhan. Untuk bisa jadi berkat. Bukan cuma untuk kota Palembang. Tapi untuk kota-kota, rumah-rumah yang ada. Yang mau membuka channel program Menara Doa ini. Ibadah Raya ini. Dari kota ke kota di mana-mana. Bahkan sampai keluar Indonesia. Saya bilang, aduh, siapa aku ini Tuhan? Siapa ini kita ini? Saudara bisa ngerti maksud saya? Dia angkat kita dengan kemuliaan. Kata kuncinya adalah apa? Setia dan taat. Di masa krisis, orang semuanya terpuruk. Kalau udah terpuruk, orang yang tak terpuruk menista, menghina. Tapi kalau saudara setia dan taat, dengarkan nasihatnya, jadikan tuntunan, lakukan itu. Di masa krisis, Tuhan akan angkat saudara, dihargai, dihormati, diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin, sehingga saudara bisa jadi berkat. Kenapa bisa dihormatin? Karena saudara di masa krisis, saudara bisa membantu orang, berguna buat orang lain yang sedang alami. Kita dihormati, kita dihargai, bukan karena kita kaya. Bukan karena kita hebat, pinter. Bukan karena pangkat kita tinggi. Saudara dan saya kita dihormati. Karena kita berguna. Karena kita berguna untuk orang itu. Katakan amin saudara. Kegunaan kita yang tertinggi adalah ketika kita bisa membawa seseorang kepada Tuhan. Dan dia dapatkan segalanya dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku. Yang kedua. Ishak menabur benih di masa kelaparan. Ishak menabur benih di masa kelaparan. Saya bilang pakai ini ujian kecerdasan rohani. Jadi gini saudara, jadi orang Kristen. Coba saudara, kita ini udah berapa lama jadi Kristen? Apakah kita punya kecerdasan gak dalam rohani? Kecerdasan rohani, saudaraku ini penting. Makanya kenapa saya tuh selalu gembar-gemborkan dan ceritakan. Aku merasa dihargai. Jeripayah menyiapkan khotbah. Ketika saya dapat berita dan cerita. Pak Sabta khotbahnya aku catat loh. Waduh saya rasanya terhibur dan tersanjung saudaraku. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Katakan amin. Jadi saudara di masa krisis ini. Ishak apa? Dia nabur. Saya tuh sempat berpikir gini. Nah, sebelum Ishak ngalami perjumpaan sama Tuhan. Sebelum Ishak dapat nasihat sama Tuhan. Saya mau nanya sama saudara. Ishak tuh sudah menabur atau belum? Ya pasti sudah dong. Seperti saya mau nanya lagi Petrus. Petrus kan Tuhan bilang.
bertolak tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu untuk nangkap ikan. Dia dapat ikan. Nah sekarang saya mau nanya, semalam tuh dia nangkap ikan gak sih? Ya nangkep. Kok malam gak dapet, sekarang dapet? Nah ini pentingnya. Kata kuncinya diberkati Tuhan. Setiap perbuatan, tindakan kita yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, di situ ada berkatnya. Setiap berkat, saudara, di mana tindakan yang ada berkatnya, pasti ada keberhasilan. Katakan amin. Katakan amin. Ini kata kunci di sana. Pasti Ishak udah nabur lah. Minggu yang lalu, bulan yang nggak ada hasil. Ya tanahnya kering. Tapi ketika dia dapat firman, dapat nasihat, jangan pergi ke Mesir. Dia tabur. Tanahnya bukan tanah orang yang ditabur. Tetap ladang dia dong. Nggak mungkin. Saudara, ya kan? Contoh misalnya saudara gali-gali, saudara punya tambang. Gali-gali tambang, nggak ada petambangnya. Ketemu Tuhan. Nggak mungkin saudara gali tambang orang. Dilaporin polisi saudara. Ya ada maling itu namanya. Ya ada. Dia nabur ya tanah dia. Tuhan tuh bisa ubah tempat itu. Seperti dia ubah danau Galilea nggak ada ikan, bisa jadi ada ikan. Tanah yang kering bisa jadi subur. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Tapi kalau mindset kita tetap kemarin kering, sekarang kering, ya beda dong, enggak. Memang kita lihat mata kita kering dia. Tapi kalau saudara cangkul kali, itu yang kering itu atasnya, bawahnya. Tuhan sudah proses. Seperti Danau Tiberias, ya atasnya memang air, gak kelihatan ikannya. Waktu ditebar, ikan semua isinya. Saya bisa ngerti gak logika di sini? Katakan amin. Makanya kan saya ngomong, bagaimana kami bisa penuhi kebutuhan kami nih untuk pelayanan di GBMPI. Kami baru selesai membangun gedung. Kewajiban-kewajiban masih ada, cukup banyak, cukup besar. Sekarang pintu gereja ditutup. Jemaat tidak boleh datang. Bagaimana caranya kami bisa penuhi kebutuhan kami? Tuhan bilang, dengar nasihat. Buat menara doa online aja kerja kamu itu. Ibadah rera online itu kerja kamu. Urusan kebutuhan kamu, aku. Karena aku janji, Allahku sanggup, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Asalkan kamu melakukan apa yang menjadi kehendakku. Kalau kamu gak lakukan apa yang menjadi kehendakku, aku gak tanggung jawab memenuhi kebutuhan kamu. Itu pengertian saya. Sepanjang hidup saudara melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan. Aku menyenangkan hati Tuhan. Saudara gak usah khawatir dengan situasi. Danau yang tadinya gak ada ikan, itu bisa jadi ikan. Tanah yang kering, itu tanah jadi tanah subur. Ini kisah Ishak. Makanya oleh karena itu saya bilang, saudara dan saya, ini praktek sehari-harinya gimana? Kita harus memiliki kepekaan. Melihat peluang untuk berbuat baik di segala musim hidup kita. Itu penting. Kadang-kadang kalau kita lagi krisis, lagi susah, lagi kekurangan. Aku lagi kurang yang gak bisa aku bantu-bantu deh. Nah ini. Kita berpikir kalau bisa keberi, hilang habis. Kalau aku nabur nih. Ini kan untuk makan. Tapi aku tabur, tanahnya kan kering. Ya enggak, kalau dia gak nabur, Ishak gak mungkin menuai. Katakan amin. Saudara harus memiliki kepekaan. Kita harus memiliki kepekaan. Melihat peluang untuk berbuat baik di segala musim hidup kita. Sehari-harinya gini. Saya berkali-kali omong di menara doa online begini. Cobalah berpikir tiap hari pagi-pagi. Minimal kita berbuat baik sama 3 orang. 3 orang ini kalau kita berbuat baik, dia nggak bisa balas kebaikan kita lah. 3 orang deh. Kita bisa berbuat baik lewat apa? Kata-kata WA kah? Lewat doa kah? Syafaat kita sama dia. Atau kita kasih pulsa sama dia. Diam-diam. Pulsa aja. Supaya dia bisa ikut menara doa online. Kita kasih tahu, pulsa 50.000. Itu benih saudara. Kita lagi susah. Kita mau keluar duit 50.000. Itu berarti banget. Kalau dulu kita masih punya duit 50 miliar. Kasih 50.000 uang kecil. Tapi sekarang uang kita, utang kita yang 50 miliar.
Mau kasih 50.000 berat kita. Dulu uang cash kita 50 miliar. Nah tapi kalau kita bisa jadikan itu. Ketika ada orang-orang yang susah, jerit, gak punya uang untuk bayar sekolah. Kita juga kali susah ini. Kalau kita bisa tersentuh hati kita dengan belas kasihan. Maka kata kuncinya adalah kita harus punya kasih. Untuk bisa menerima nasihat. Kita harus punya kasih untuk bisa melihat kebutuhan orang lain. Di masa susah ini. Jangan sampai kesusahan kita, krisis kita, penderitaan kita menutup mata kita. Sehingga kita tidak peduli dengan orang lain. Padahal pada waktu kita peduli sama orang lain, disitulah jawaban, disitulah berkat, disitulah solusi buat hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Dari 7.000 janji Tuhan, kata Rick Warren, saudaraku, 90% janji itu bisa jadi kenyataan. Syaratnya adalah apa? Murah hati, peduli. So cek deh katanya. Contohnya apa? Kisah perempuan Sunem. Jelas betapa penting memiliki kepekaan untuk lihat peluang, untuk berbuat baik. Kalau ada peluang untuk bantu orang, buat baik. Supaya ini perbuatan baik kita ini bukan untuk supaya viewer kita, subscriber kita banyak. Bukan itu. Tujuannya bukan untuk dipuji, untuk pamer. Tujuannya adalah supaya kita bisa bantu dia. Dan persembahan bisa naik ke hadapan hadirat Tuhan. Kalau Tuhan ingat, segala sesuatunya bisa mental ke atas. Segala sesuatunya yang kita buat, yang kita katakan, harus mentalnya ke atas. Itu dampaknya hebat. Katakan amin. Perempuan Sunem. Orang tahu, semua orang tahu kalau ada orang ngetop datang ke kota kecil. Yang namanya Elisa, orang tahu. Tapi cuma perempuan Sunem yang buka pintu rumahnya. Undang dia makan. Saya bisa ngerti sini. Saya sudah khotbah tentang perempuan Sunem. Dia kasih lagi kamar untuk nginap. Bersama dengan Gehazi. Tuhan cukupi kebutuhan perempuan Sunem di setiap musim hidup dia. Dia butuh anak karena dia mandul. Tuhan dengan cara ajaib berikan dia anak. Anaknya besar, anaknya mati tiba-tiba. Dia butuh anaknya untuk hidup lagi. Tuhan sediakan kebutuhannya. Kirim Nabi Elisa lagi, hidupin lagi. Ketika terjadi kelaparan 7 tahun di Samaria, tempat tinggal dia. Tuhan pakai Elisa. Yang dimana dia sudah berbuat baik sama Elisa. Kau pergilah. Akan jadi kelaparan supaya kau tidak mati sini. Banyak mati kaget. Dia tinggalkan itu. Kotanya. Saudara, luput dari kelaparan dia. Luput dari mati. 7 tahun kemudian dia balik lagi. Rupanya rumahnya ladangnya sudah diambil orang. Dia lapor sama raja. Di situ Tuhan siapkan siapa? Gehazi. Lagi bicara sama raja. Gehazi kenal baik sama dia. Pernah tidur di rumah dia. Saudaraku, akhirnya apa? Gehazi bilang, ini orang yang saya saksikan. Langsung raja bilang, perintahkan orang yang menduduki daripada ladang dia. Suruh keluar. Itu milik daripada perempuan Sunem. Dan anak perempuan Sunem itu nabi besar. Namanya siapa? Habakuk. Saudara lihat di sini. Di masa sulit. Saudara jangan sampai kehilang. Kita harus punya kecerdasan dalam hal rohani. Dalam bentuk apa? Kepekaan untuk melihat peluang untuk berbuat baik. Yang ngerti katakan amin. Katakan amin. Alkitab katakan apa saudara? Maka menaburlah Ishak, Kejadian 26. Di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ishak menjadi sangat kaya. Saya ulangi. Sebab ia diberkati Tuhan. Ishak diberkati Tuhan sebab Ishak mentaati nasihat Tuhan. Ishak mentaati nasihat Tuhan. Sebab Ishak mendengarkan suara Tuhan. Ishak mendengarkan suara Tuhan. Sebab Ishak dekat dengan Tuhan. Tuh Ishak mau dekat sama Tuhan. Karena Ishak memelihara apa? Api cinta kepada Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita mau dekat sama Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepada aku, kata Tuhan. Aku akan luputkan dia. Aku akan bentengi dia. Mazmur 91 katakan gitu. Untuk bisa dekat kita harus cinta. Punya cinta Tuhan. Api ini saudara. Sesuatu yang tinggal sedikit. Yang kita miliki di saat sulit. Adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan besar artinya buat kita. Benar saudara ya. Sesuatu yang berharga dan besar artinya bagi kita.
itu akan berubah jadi benih unggul yang berharga di mata Tuhan apabila ditabur di tanah yang subur. Setiap benih unggul yang ditabur di tanah yang subur pasti menghasilkan tuaian yang besar dan yang melimpah. Katakan amin saudaraku. Mazmur 125, 26 ayat 5 dan 6 itu memberikan jaminan saudaraku. Orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti, garis bawahi kata pasti, pasti pulang dengan apa? Sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hasil daripada ketaatan adalah apa? Kesanggupan untuk menabur benih unggul di masa sulit. Satu hari saudara, ini soal iman sih saudara, saya mau ngomong ini. Ini soal iman. Saudara, sebelum saya mau tutup, gini. Di masa susah, kadang-kadang kita bingung nih. Ini barang mau dibikin apa? Tapi saya dapetin kata-kata ini. Karena saya lakukan ini. Yaitu gini. Jika sesuatu yang ada di tangan kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau ada sesuatu yang ada di tangan kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadikanlah itu sebagai benih. Ini pasti benih unggul nih. Untuk ditaburkan. Saudara akan lihat. Kesadaranlah Tuhan akan memberikan solusi atas problema hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Saya sudah saksikan. Kita punya uang pembangunan saudara dulu. Itu 30 juta. Kita mau bangun saudara gedung untuk sekolah minggu yang akhirnya jadi mes. Dan sekarang jadi gedung sekolah Bethesda. Itu duitnya 30 juta. Waktu itu saya bilang sama tim pembangunan, berapa biaya gedung bangun? Zaman itu saudara besar sekali, 2 miliar. Duit kita 30 juta. Itu juga udah uang besar 30 juta. Kami mulai bangun. Pada waktu perjalanan mau mulai bangun, Roh Kudus bilang, kasih nasihat. Itu ada tetangga kamu gereja di sana lagi sedang butuh uang, lagi sedang membangun. Kamu beri, nabur. Dari 30 juta, saya ambil 10 juta, saya bilang sama bendahara, 10 juta kita kasih yuk, kita bawa ke pendeta itu untuk bantu dia. Sampai di gereja itu saudara kita bawa 10 juta. Roh Kudus bilang jangan kasih 10 juta. Kok kasih 20 juta? Woi. Jadi kami cuma sisa 10 juta saudara. Terus kasih 20 juta. Saya bilang Pak Ali, bendahara kami Pak Ali. Saudara pendeta Ali. Saudara Pak Ali, batal. Jangan 10 juta. Kenapa Pak? 20. Ya pendeta, ya kan? Wah 20, kita ada 30. Bapak mau kasih 20 buat dia, kita cuma 10. Ya Tuhan bilang kasih dia 20. Aku udah ngerti 20. Sudah kita taati kasih 20. Dan rupanya betul. Pendeta ini sedang nungguin uang. Untuk bayar biaya bangunan itu kurang lebih itu 18 juta sekian. Ya hampir 19 juta. Masih nyosok, masih kembalian lah sedikit lah. Sudah gitu kan. Kok bisa pas? Dia bilang, Pak terima kasih pas Dian. Saya nih memang butuh ini. Ya, puji Tuhan. Kalau 10 juta dan tutup. Ya kami tinggal 10. Sudah kita bawa doa. Rupanya kebutuhan 2 miliar. Kita tabur 20 juta. Benihnya 20 juta, Anda boleh 10. Karena butuh kita 2 miliar. Saya kasih 10 juta tetaplah kurang. Betul gak saudara? Bangun. Saya kasih 20 juta tetap kurang juga. Tuhan bilang, apa yang ada tangan kamu tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu. Jadikan itu benih. Itu pengalaman saya. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu pengalaman saya. Dan terjadi apa saudara? Dalam tempo 1 tahun. Gedung itu Tuhan cukupi. Gereja masih belum banyak orang. Dengan cara yang ajaib. Kami punya pengalaman iman. Kecerdasan rohani ini penting. Tidak cukup kecerdasan intelektual. Kita butuh kecerdasan spiritual juga rohani. Selain juga kecerdasan emosional. Saudara, tapi kalau kita punya kecerdasan spiritual, pasti kita akan cerdas secara emosional. Bisa kuasai diri jadi tenang. Saudaraku, dan itu berpengaruh kepada kecerdasan intelektual. Kita bisa lihat apa yang orang lain tidak lihat. Lalu kita bisa kerjakan itu dan itu jadi duit. Katakan amin saudara. Ini penting di sini. Saya bisa dapat poinnya. Yang ketiga, terakhir saudaraku.
Ishak berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan Ishak menghindari apa? Pertengkaran. Ini udah kaya loh dia, udah kaya. Kalau orang kaya kan pasti punya power dong. Saudara, reaksinya gimana? Kita tahu Kejadian 22 ayat 22. Ya, Kejadian 26 ayat 22. Ini kita baca saudara sama-sama. 1, 2, 3. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai apa? Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara sini. Ini ayat ini ada ayat sebelumnya. Dia punya sumur. Sumur itu adalah sumur bapaknya, ya warisan. Tapi ditutup sama orang Filistin. Gak ada airnya. Zaman dulu butuh air. Untuk bisnis peternakan butuh air. Kalau bisnis peternakan tidak ada air, maka itu bisnis pasti akan gagal. Saudaraku, dia juga punya kambing domba. Dia gali saudara sumur. Sudah keluar air, airnya berbual-bual. Datang orang Filistin, diambil. Ya sudah, daripada bertengkar, dia gali lagi yang sumur yang lain. Dia gali, saudara, keluar air. Orang Filistin lihat ada air, diambil lagi. Terus direbut. Sampai satu hari, dia gali lagi satu sumur. Dan di sumur itu, saudara, sumur yang lain. Tentang sumur ini, mereka tidak bertengkar. Tidak diambil orang Filistin. Sekarang pertanyaannya begini, saudara. Kenapa Ishak mau melepaskan sumur-sumur miliknya? Yang dia sudah gali, keluar air, berbual-bual. Dia tinggalin, karena diambil. Kenapa Ishak tidak mempertahankan haknya? Kan dia punya power, udah kaya. Kaya pasti pengikutnya banyak kan. Dia tuh setara dengan apa? Raja sebenarnya Ishak tuh. Saking kayanya saudara. Karena ternaknya sangat banyak, pasti budaknya sangat banyak, itu jadi pasukan. Kayak Abraham tuh sebenarnya panglima perang, raja sebenarnya dia. Saking kayanya dia tuh. Orang tuh kaya tuh artinya banyak ternak dan pasti ada yang penjaga ternaknya juga. Bukan cuma ternak tapi orangnya. Itu punya pasukan. Tapi sekalipun Ishak sanggup untuk lawan orang Filistin ini. Ishak kenapa? Sampai raja orang Filistin yang namanya Abimelek bilang, kami kayaknya kau makin kuat nih, makin hebat kau nih. Sudahlah, kau jangan ini. Poin yang saya mau ngomong ini, kenapa Ishak mau tinggalkan? Pertama saudara, Ishak ngerti sumber segala berkat dan kehidupannya itu berasal dari Tuhan, bukan dari sumur itu. Katakan amin. Ishak mengerti arti kata sukses. Ishak ingin menjadi, melakukan, memiliki sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Katakan amin. Sesuatu yang ada dalam kehendak Tuhan adalah apa? Ada apa? Di situ ada apa? Damai sejahtera. Damai. Ini berat. Memang ini berat. Ini perlu kerendahan hati. Saudaraku. Untuk jaga hati. Kadang kalau kita udah kaya. Saudara. Ujian pertama tuh bertengkar. Harga diri kita dikorek. Kayak Ishak ini diambil sumurnya. Dia punya power tuh hajar. Ketika dia hajar, hilang damai sejahtera, berkelahi. Saudara lihat ya, dia udah gak lagi bisa dengar nasihat Tuhan. Kehilangan kemampuan mendengar nasihat Tuhan membuat kita tidak hidup lagi dengan tuntunan Tuhan. Kalau kita tidak lagi hidup dalam tuntunan Tuhan, kita tidak lagi bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita tidak akan pernah memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin yang menjadi milik kita itu bukan kehendak Tuhan. Kita ambil. Ujungnya kita tidak bisa bayar barang itu. Akhirnya itu jadi menderita buat kita. Tapi sesuatu yang Tuhan beri, itu akan ada damai sejahtera dan sukacita buat saudara. Walaupun itu tidak banyak. Yang mengerti katakan amin. Saudara berkati ibadah raya pada hari ini, saya sudah selesai khotbah. Pertama apa? Taat. Taat pada nasihat Tuhan. Yang kedua saudara, bangun kecerdasan. Saudara tabur. Pertama tabur, kedua taat, yang ketiga apa? Tenang. Hidup tuh cari hidup yang tenang. Sama keluarga ya tenang, jangan ribut terus, bertengkar terus. Sama rekan bisnis tenang. Sama orang pelayan tenang, jangan mau tenang, hidup mau tenang. Jangan mau tengkar, mau ribut terus. Blessing Tuhan akan turun. Kalau saudara tenang, dari satu nasihat kepada nasihat yang lain, Tuhan akan berikan
Dan disitulah saudara saya bisa hidup dalam tuntunan demi tuntunan. Dan dampaknya adalah apa? Saudara akan hidupnya terus naik dalam kemuliaan Tuhan. Diangkat. Tuhan Yesus memberkati saudara.